12 fakta menarik selama kita ke Jepang. Oke. Jadi fakta ini kebanyakan tuh kita nggak dapatkan di Indonesia. Makanya kita mau coba jelasin supaya teman-teman makin tertarik nih untuk liburan ke Jepang. Apa aja sih fakta menarik itu? Oke Put, nomor 1 apa Put? Nomor 1 adalah di Jepang itu jarang banget ada tong sampah. Kenapa? Apa ya? Padahal bersih ya. Padahal bersih dan nggak ada tong sampahnya. Aku bingung, orang pada buang sampah di mana sih? Betul. Jadi lucu gitu ya. Ini fakta yang baru kita dapetin ke negara bersih. Ternyata malah nggak ada tong sampah. Yes. Bayangin di Indonesia, tong sampah di mana-mana gitu ya. Kadang nggak ada tong sampahnya, sampahnya ada Di bawah. di bawah sampahnya. Nah kalau di Jepang kita tuh biasanya buang sampahnya nitip-nitip. Kalau kita ke mana Lawson gitu ya, kita nitip ke kasirnya boleh nggak buang sampah, atau kalau kita ke kafe kita boleh nggak buang sampah gitu. Atau sekalian ya kasih tips ke teman-teman dari Jakarta nih atau dari rumah kalian tuh udah bawa kantong kresek untuk ke Jepang, karena nanti di tas kalian bisa tuh selipin dulu sampahnya ke kantong plastik yang udah kalian siapkan. Habis itu kalau udah penuh baru buang nih di hotel atau di mana tadi kamu bilang di Lawson, numpang buang sampah. Nah itu baru bisa. Kalian mesti tahu ya, jadi nggak sembarang tempat bisa buang sampah. Oke? Yes. Fakta kedua, orang Jepang jarang yang bisa bahasa Inggris tuh. Jarang banget, bener banget sih. Apalagi basic bahasa Inggris aja mereka tuh kadang masih nggak ngerti ya apa yang kita omongin ya. Betul. Ya nggak sih? Nah, jadi kayak even itu mereka itu petugas pelayanan publik, contohnya kayak petugas kasir di stasiun, kemudian Minimarket. petugas di minimarket gitu ya, kemudian pak polisi atau penjaga keamanan di sana. Wah. Yang harusnya kan secara normalnya karena memang itu stasiun suka dikunjungi kan harusnya dia fluence gitu ya bahasa Inggris, tapi ternyata enggak ya Put ya. Iya betul. Sebenarnya sih kalau menurut aku nggak usah fluent banget sih, yang penting tahu dasarnya aja gitu, kayak turn left, turn right, atau over there, over right gitu, kayak mereka aja nggak ngerti. Nggak bisa-bisanya bahasa Inggris kayak gue jadi merasa lebih bisa bahasa Inggris di sana gitu. Dan yang kepake di sana adalah bahasa tubuh tuh, jadi gestur gitu. Kalau kalian mau nunjukin belok ya pakai tangan, kalau kalian mau makan begini tuh, pokoknya pakai bahasa tubuh semuanya. Dan ini sih yang penting, kalau kalian merasa kalian butuh banget informasi itu dan penting, kalian bisa gunain tuh translator itu loh Put. Jadi benar. yang masukin bahasa Indonesia atau Inggris nanti ditranslate ke Jepang. Itu Google Translate, Google Translate. Jadi suruh baca aja. Suruh baca, atau bisa kita ngomong, dia langsung ke detect gitu loh translate-nya apa, udah langsung dibaca tuh sama petugasnya. Jadi jangan kaget nanti petugas di sana itu kalau kalian ngomong dia nadahin lagi gitu, nanti baru ditranslate ke mereka. Betul. Ke kalian. Oke, lanjut. Kemudian nomor 3, makanannya mahal-mahal. Nah, bener apa enggak Put? Bener banget sih, kita ngerasain beberapa kali makan di restoran yang proper itu lumayan pricey ya untuk satu orang. Jadi kalau misalkan di Jepang, kalian harus bisa pintar-pintar mengatur budget makanan kalian dengan cara seperti kita kalau sarapan belinya onigiri. Literally tiap hari kita makan onigiri. Juga. Kalau nggak onigiri ada sandwich, ada bento lah ya. Kalau mendingan mah itu lifesaver sih. Kalau kita ke Sevel atau ke Lawson atau ke Famart itu lifesaver banget karena harganya bisa jauh lebih murah gitu untuk kita sekali makan ya. Betul. Kayak onigiri, kemudian sandwich itu kayak onigiri dan sandwich itu sekitar 20 ribuan. Kemudian kalau kalian mau beli bento itu sekitar 30 ribuan. 30. Nah, kalau kalian mau makan-makan di resto gitu ya, bukan resto sebenarnya, tapi kayak Lawson gitu ya, itu agak mahal, 80 ribuan untuk ramen atau bisa 100 ribuan satu porsi. Sayang banget gitu ya. Tapi kalau memang kalian tahu tempatnya itu enak, ya nggak apa-apa, itu worth it gitu. Iya, tapi kan kalau kita
asal datang kan belum tentu enak. Betul. Gitu. Jadi kalian mesti pinter-pinter dialokasiin mana budget untuk makanan daily atau mana budget untuk kalian makan makanan yang emang kalian mau makan di sana. Ya buat reward juga lah. Reward, Kita udah jauh-jauh ke Jepang, masa sih kita nggak nyoba makanan khas sana yang proper gitu. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali ya nggak apa-apa sih menurut kita gitu. Oke. Lanjut, fakta yang keempat Nomor 4 adalah jeng-jeng, kereta di Jepang sangat tepat waktu. Nah, sampai ada peribahasa gini Put, Apa? kalau di Jepang itu kita nggak lari-lari bawa koper, itu nggak ke Jepang. Itu bukan peribahasa, Bukan itu peribahasa. fact ya, Itu itu fakta. fakta. Nah. Bener. Kita berapa kali? Hampir tiap hari kayaknya Tiap hari. ngejar-ngejar. Betul. Karena gini, walaupun kereta di Jepang itu banyak, tapi nggak selamanya tujuan yang kita mau itu cepet-cepet gitu jedanya. Nah, terutama yang kita khawatirin adalah Shinkansen gitu ya Put ya. Wah, gila sih itu. Bayangin kalau kalian telat detik aja, Itu udah bayi ditinggal. pasti ditinggal karena dia tuh sampai kalau nggak salah sekitar 3-4 menit sebelum jadwal keberangkatan. Dan Pintu udah ditutup nggak itu sih? ditutup itu kalau nggak salah 1 menit sebelum berangkat dan dia Iya. berangkatnya tepat waktu. Betul. Nggak ada tuh kayak abang tunggu udah nggak ditunggu Nggak sama ada. masinisnya, Nggak udah ada. bye bye gitu. Benar-benar. Kita beberapa kali ngelihat turis tuh gerek-gerek. Jadi bukan kita doang ya, tapi banyak turis-turis yang kita lihat di stasiun semua tuh lari-lari bawa koper karena emang tepat waktu itu ya kereta-kereta di Jepang. Tapi ya patut diapresiasi sih. Semoga di Indonesia bisa kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang no ngaret-ngaret klub lagi. Jadi mesti diperhatikan ya manajemen waktunya. Kemudian nomor 5. 5. Rata-rata hotel space-nya sempit. Sempit banget ya. Kita kemarin ada berapa hotel Put kita kunjungi? Tiga hotel kita selama di Ya, Jepang. Nah, itu 3-tiganya kita ngerasa hotelnya itu dibanding hotel-hotel Indonesia tuh sempit-sempit banget ya. Dengan budget yang sama ya. Dengan budget yang sama. Benar, ya. benar. Jadi kita masuk itu kayaknya ya kalau gue hitung mungkin 2,5 kali 2 lah itu kamar gitu ya, di luar kamar mandi, dan itu sempit banget. Kita yang terbiasa di kosan yang 3x3 gitu ya, kosan di kuliah aja, ini ngelihat ini lebih miris lagi gitu. Lebih kan. sempit lagi, benar. Saran kita adalah untuk diperhatikan barang-barang bawaan kita jangan terlalu banyak kalau ke Jepang. Iya. Lagi koper-koper gitu kan mesti dibuka gitu ya. Sedangkan kesulitan kita kalau space-nya sempit. Benar. Tapi enaknya kalau di hotel Jepang gimana Put? Bedanya sama Indonesia? Bedanya kalau di Jepang itu rata-rata semua hotel ada bathtubnya. Ada bathtubnya. Walaupun kecil ya, cuman di Jepang itu sekecil apapun hotelnya pasti ada Ada bathtubnya. Enak banget buat berendam, ya Ada kan? water heater ya? Water heater juga ada. Abis itu free amenities-nya tuh banyak. Banyak. Terus sama piyama. Pasti Nah, itu ada. itu di hampir semua hotel di Jepang tuh ada piyama. Jadi kalian nggak usah Gak usah bawa sarung, malu-maluin bawa sarung. Udah di sana pada piyama. Gajah duduk. nggak usah bawa banyak baju untuk tidur. Yang penting udah siapin buat pergi aja karena di hotel udah ada piyama, ya kan? Dan bisa dicuci juga Bisa ya. dicuci, tinggal minta Untuk sama si di mbak-mbaknya. Mbak mbaknya. Jepang lah pokoknya. Ya. Nah, kemudian nomor 6. Nomor Colokannya beda nih Put. Oke, untuk di Jepang dan di beberapa negara ya, memang faktanya nggak semua colokan tuh sama sih, bentuknya. Berarti Bentuk colokannya. Colokannya kan kita Iya, biasanya itu bulet-bulet dua. Bulet-bulet kan. Kalau di Jepang Jepang tuh garis lurus gitu, garis lurus ya. kayak di Amerika. Dia sama kayak di Amerika, kalau nggak salah ya. Jadi tipsnya adalah beli dari Indonesia ya. beli adapter universal kalau aku bisa kasih saran ke kalian ya, karena kalau ya universal itu bukan cuma buat Jepang tapi untuk beberapa negara juga, jadi bisa dipakai lagi tuh kalau misalkan kita mau ke Eropa ya nggak Pak, Ya. bisa betul. dibawa lagi gitu. Kemudian tegangan maksimal itu 110 volt. Volt
Iya. Itu yang mengerti Ibu Putri, dah coba jelaskan. Kalau misalkan nih ibu-ibu kalian bawa rice cooker ya, dari Indonesia misalkan, ini buat contoh aja sih, ternyata tegangannya 220 volt itu nggak bakal bisa nyala tuh di hotel-hotel di Jepang. Jadi saranku adalah kalian bener-bener bawa elektronik yang memang maksimal tegangannya ya di 110 volt gitu. Jadi jangan sampai kalian kesana udah pede bawa salah satu elektronik gitu ya, taunya di sana nggak bisa dipakai, kan sayang gitu tempatnya. Nah kemudian negara dengan cahaya matahari terbaik menurut kamu gimana, Put? Itu fakta sekali sih. Kita karena fotografer ya, jadi paham banget sama namanya cahaya matahari. Nggak paham banget juga sih, maksudnya kita udah beberapa kali ke berbagai tempat, tapi pas di Jepang tuh mau jam berapa aja, mau matahari se-harsh apa aja, itu foto tetap bagus. Bagus banget, soft dan nggak harsh. Itu kenapa? Karena posisi Jepang itu di timur ya, dan waktu itu posisinya kita juga berangkat di bulan Oktober, sehingga kemiringan matahari itu tidak tepat di atas kepala kita. Dia ada miringnya sedikit tuh, karena kan bentuk bumi agak miring ya. Nah, sehingga matahari yang masuk ke Jepang itu bisa jadi lebih soft, terus UV-nya mungkin lebih rendah ya. Itu ngaruh juga loh di hasil foto. Oke, jadi ketika cahaya matahari itu udah bagus gitu ya, itu tuh mendukung ketika kita mau foto-foto di Jepang gitu. Kayak ya kita akuin memang arsitektur bangunan-bangunan di Jepang itu memang bagus-bagus banget gitu, minimalis gitu ya. Ketika cahaya masuk tuh jadi wah, itu mah kayak semua rumah aja pengen gua foto gitu ya. Padahal rumah biasa gitu. Kemudian kalau ada hutan atau pepohonan itu ada cahaya masuk tuh dan berpencar gitu cahaya tuh, wah gila, estetik parah lah. Buat kita para fotografer sangat memanjakan mata. Jadi cahaya matahari. Benar. Oke, next is kota dengan penduduk terbanyak. Jadi dalam di dunia ini dari 10 kota penduduk terbanyak di dunia, Jepang itu masuk 2 kota, yaitu satu Tokyo, satu Osaka. Yang kita rasain adalah ini gila-gilaan kalau kita masuk ke stasiun ya, Put, dan kita misalkan tersasar gitu ya. Wah, itu orang mah udah banyak, terus itu pace-nya tuh cepet banget, pok tuh orang kanan kiri depan belakang itu berasa. Jadi gue baru benar-benar berasa orang Jepang itu banyak ketika kita di dalam stasiun tuh. Nah itu banyak banget ya, Put. Iya, apalagi di jam-jam berangkat kerja sama pulang kerja ya. Pas rush hour tuh parah sih, itu udah kayak Manggarai vibes-nya. Bedanya ya pada tertib sih kalau di Jepang ya. Angka harapan hidup tinggi. Jadi kalau kita temuin di Jepang itu banyaknya malah yang udah sesepuh, udah sepuh gitu. Jadi petugasnya juga udah pada tua. Gitu ya. Kemudian orang-orang yang kita temuin juga ya itu udah 50 ke atas gitu ya. Benar, udah manula. Ini menandakan memang di Jepang itu sangat cocok untuk hidup, menikmati masa tua ya, kayak Jogja gitu ya. Benar. Jawa Tengah gitu lah kan, enak-enak gitu ya. Dan angka harapan hidup, angka kelahirannya malah rendah gitu. Jadi kita jarang banget nemuin anak-anak kecil gitu yang tantrum. Nggak ada tuh. Nggak ada di mall, nggak ada tuh anak-anak tantrum. Nggak ada. Jadi memang dikit anak-anak kecil, kemudian remaja-remaja gitu jarang banget. Jarang. Rata-rata tuh 20-30 ke atas gitu semua. Oke, yang terakhir adalah tingkat kejahatan di Jepang tuh sangat rendah, ya? Dibuktikan dengan ada ketinggalan nggak sih kita? Nggak ya? Sering. Ya, apa ya? Saya ketinggalan, kita ninggalin tripod atau ninggalin barang ya guys. Di situ kita udah pergi, balik lagi masih ada. Masih ada. Iya, benar. Kok kayak gimana ya? Kayak ngelihat polisi di sana tuh santai. Contohnya gitu ya, kalau di Indonesia lebih kan kegabut gak sih? Tinut gitu ya, setiap hari lewat di jalanan, wiyu gitu. Di Jepang bayangin, polisi mah naik sepeda cuy. Ini kan berarti menandakan bahwa sebenarnya tingkat kejahatan di Jepang itu nggak banyak-banyak amat, dan nggak perlu-perlu banget tuh kalau misalkan dia harus naik mobil atau motor untuk patroli, itu enggak.
Mungkin bayangannya kalau di sana tuh jahat apa ya yang bisa naik sepeda terus ditangkep gitu. Kayak gitu doang gitu ya. Kayak durhaka atau apa kali kriminalnya di sana. Nggak. Kalau di Jepang tuh kebanyakan kita lihat polisinya malah ngatur yang lain. Kayak misalkan lagi ada konstruksi di jalan nutup lubang gitu ya. Udah tuh dia kayak go gitu-gitu doang. Itu polisi loh, bukan petugas dari situnya ya. Benar. Sama ngarahin jalan doang. Yang kita di ini Put, Lawson yang view-nya gunung. Oh iya, Di mana? di Fuji, di Kawaguchiko. Di Kawaguchiko. Jadi ada kantor polisi tepat banget di sampingnya Lawson itu kan. Jadi Pak polisinya itu lebih ke ngatur orang itu nggak boleh nyebrang sembarangan. Oh iya, bener. No, bayangin sampai sekecil itu diperhatikan sama polisi Parah, gitu. parah. Padahal yang kita aja nyebrang di mana-mana didiemin gitu kan. Nah, itu sih. Jadi kita mungkin nyamannya kalau ke Jepang itu nggak perlu Aman takut ya. barang kita ketinggalan, nggak perlu takut. Tas di belakang Tas juga di kayak nggak bakal aman tuh banget. yang diambil. Kita kan terbiasa gitu ya kalau ke Di Manggarai, tas depan. depanin dipegang, HP Pegang. semua di HP dikekep masih aja dikekep, semuanya. Ya Allah, sedih banget ya mau hidupnya takut mulu bawaannya. Di Jepang aman. Aman. Oke, mungkin itu fakta yang bisa kita bagiin dengan kalian. Kalau Yes. misalkan ada fakta-fakta menarik yang menurut kalian belum masuk, boleh Bisa tolong di komentar ya. Betul. Dan kita masih banyak banget informasi-informasi menarik terkait kita selama di Jepang, dan itu ada di next episode. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya kalau bermanfaat. Oke, gua Ridwan pamit undur diri. Dan gue Putri, as always, thank you for watching. Thank you, bye.